Re tinggalkan Islam aja. Karena nanti Re udah menikah, nanti dipoligami lagi oleh orang-orang Islam. Begitu Re, benar nggak? Apa sih Pak JJ? Saya nggak mau meninggalkan Islam karena Islam itu adalah agama yang benar, ya, agama yang benar yang menyembah kepada Tuhan yang Esa atau Echad, ya, itu loh Islam, ya Pak JJ ya. Beda dengan Pak JJ. Pak JJ lah yang harusnya meninggalkan agama Kristen, ya, yang menyembah kepada manusia. Apaan itu? Tuhan kok manusia? Sama-sama makan nasi kok dituhankan. Apakah itu layak disandangkan sebagai Tuhan? Kan enggak. Oh, agama itu agama yang benar. Jadi, apakah Allah SWT itu agamanya Islam? Kalau Allah SWT itu bukan agama Islam, bermakna Allah SWT itu adalah kafir. Jadi adalah lebih baik tinggalkan aja Allah SWT itu karena ya adalah kafir, ya bukan Islam. Benar nggak Re? Enggak, saya nggak mau meninggalkan Tuhan saya, ya. Karena dia adalah Tuhan yang maha menciptakan alam semesta ini, ya. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu apa? Tuhanmu itu sama-sama yang diciptakan. Nah, Tuhanmu itu diciptakan oleh siapa? Oleh Bapaknya. Seharusnya kamu menyembah Bapaknya, ya, bukan kepada yang diciptakannya, ya, gitu loh Pak JJ, ya. Sekarang saya mau nanya sama kamu, apakah agama Yesus? Apakah Kristen? Apakah Katolik? Silakan jawab. Apakah Yahudi? Loh, Re, bagaimana Allah SWT itu pencipta langit dan bumi? Sedangkan Muhammad dan Al-Quran itu baru hadir pada abad yang ke-7 yang bersamaan 14 Hijrah menurut kalender Islam. Jadi Al-Quran itu bukanlah berasal daripada Allah. Ia ciptakan hasilnya daripada Taurat Tanakh dan Evangelion yang dirubah-rubahin oleh alim ulama kamu sampailah pada hari ini, ya. Apa sih? Apa? Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lahir pada abad ke-7. Kamu dapat asumsi dari mana Pak JJ? Kamu dapat asumsi dari mana coba? Sedangkan orang Yahudi aja mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang disembah oleh Sulaiman, Tuhan yang disembah oleh Isa atau Yesus. Kamu mau apa lagi Pak JJ? Itu orang Yahudi sendiri loh yang berkata seperti itu, bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Isa dan Daud, Pak JJ, ya. Beda dengan Tuhan Pak JJ, ya. Beda dengan Kristen. Hanya Kristen sajalah di antara agama Samawi atau Abrahamik yang Tuhannya beda, ya, menyembah kepada manusia. Mau apa lagi Pak JJ? Kamu ini ya. Lore, insaplah, bertaubatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Yesus itu adalah Tuhan yang benar, akurat, dan tepat. Karena Allah SWT itu hingga pernah kelihatan, suaranya pun hingga kedengaran, dan Allah SWT itu bukanlah pencipta langit dan bumi. Ia hanyalah diceritakan katanya oleh alim ulama. Karena kalau menurut Al-Quran, sejarah Al-Quran itu hanya terbit pada 14 Hijrah, ya. Jadi itu adalah ketinggalan zaman, ya. Makanya tinggalkan Islam, ya. Cari Kristen yang benar, maka Anda hingga dipoligami, maka Anda bahagia dunia dan akhirat dan selamat masuk surga. Begitu Re, ya. Karena gua sayang Re, oke? Jangan lupa subscribe Peci Mana Putih ada Channel. orang-orang Yahudi menyembah Allah SWT di Mekah, ya? Kamu asumsi lagi Re. Mana ada Tuhan Nabi Musa itu
menyembah Allah SWT. Bukankah Allah SWT itu adalah adopsi daripada Bani Quraisy yang adalah penyembah pagan berhala, yaitu batu Hajar Aswad yang datangnya daripada batu meteor. Jadi di mana yang bisa mengampuni dosa? Batu meteor ke atau Allah SWT? Gitu re. Jadi sekali lagi gua luruskan, enggak pernah Nabi Musa menyembah Allah SWT, dan orang-orang Yahudi enggak pernah pergi ke Mekah untuk mencium batu Hajar Aswad yang pada hakikatnya adalah meteor. Begitu re. Loh, bagaimana saya itu bisa menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, Pak JJ? Bagaimana? Sedangkan ya itu di Yohanes pasal 5 ayat 30, ya itu di situ dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di situ udah bulat kan? Di situ udah jelas banget bahwasannya Yesus itu dikatakan sebagai seseorang utusan, dan Dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kecuali kehendak dari sang bapaknya itu sendiri, yaitu siapa, Najwa? Siapa, Re? Yaitu Allah, ya. Nah, itu Pak JJ, ya. Masa Tuhan gak bisa yang namanya berbuat apa-apa sih? Ya, Tuhan itu kan maha segalanya. Ngapain ketika melakukan mukjizat, ya? Itu harus berdoa. Itu harus berdoa. Ngapain? Kalau Dia Tuhan, ya, ketika ingin melakukan sebuah tindakan, ya, itu seharusnya tinggal tring dan tring gitu kan, bukan berdoa. Ngapain? Itu kan sama aja, ya, seperti kita gini, ya enggak? Itu bukan dikatakan sebagai Tuhan, itu tidak layak dikategorikan sebagai Tuhan, Pak JJ. Ya, itu saja tanggapan dari saya, Pak JJ, ya. Orang jelas kok Yahudi itu menyembah kepada Tuhan yang sama, ya. Pak JJ mau apa lagi, ya. Sedangkan ya itu ya Kristen, ya, itu kan selalu membanggakan orang-orang Yahudi, ya kan. Tapi ya itu Yahudi lebih respect kepada umat Islam, ya, karena akidah Islam dengan Yahudi itu sama, ya, itu hampir sama, yaitu menyembah kepada Tuhan yang Esa. Tauhidnya sama, tauhidnya Pak JJ, ya, yaitu menegakkan ketuhanan yang Esa, ya. Tapi apa kalau Kristen? Apakah Kristen itu menegakkan ketauhidan yang Esa? Silakan jawab Pak JJ. Yohanes pasal 3 ayat 30 itu re, ia berada pada kapasitas manusia dan selaku utusan karena manusia. Sekarang Yesus di sorga, apakah ia manusia ataupun apa? Sudah tentu Yesus itu adalah roh, dan apabila roh itu adalah Allah, karena roh itu adalah Allah. Jadi percayalah kepada Yesus dan Anda akan beribadat di dalam roh dan kebenaran, dan bukan beribadah dengan status batu Hajar Aswad ataupun objek yang jatuhnya berasal daripada meteor. Jadi itu adalah perkara yang sia-sia. Begitu re. Jadi beribadahlah kepada Tuhan semesta alam dalam roh dan kebenaran, bukan beribadah dengan hanya beradopsi ataupun berpengertian tentang zat aja. Zat itu hanyalah objek dan benda-benda mati. Begitu re. Apa Pak JJ? Udahlah, kamu itu VN 1 menit kurang lebih 2 detik ya itu ya kalau nggak salah ya. Ngapain kamu? Ngapain? Percuma, saya nggak bakal dengerin ya, nggak bakal dengerin khotbah kamu itu ya, nggak bakal Pak JJ, nggak bakal ya. Dari mana kamu menuduh bahwasannya umat Islam itu menyembah kepada batu? Dari mana kamu? Ini adalah salah satu tuduhannya umat Kristen untuk menjelek-jelekan ya itu yang namanya sebuah daripada ajaran Islam, ya. Ini selalu saja ya, ini senjatanya umat Kristen yang paling pamungkas ya untuk menyerang kredibilitas Islam, ya. Emang
umat Islam menyembah kepada batu. Enggak, umat Islam enggak menyembah kepada batu. Ya. Lagi pula masalah mencium itu hanyalah sunnah Pak JJ, ya. Enggak apa-apa kok. Lagian juga enggak dicium juga enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Ya. Toh masih banyak amalan-amalan yang lainnya untuk menghapus dosa. Ya, contohnya seperti sholat, ya, zakat, puasa, ya. Itu kan bisa yang namanya menghapus dosa Pak JJ. Ya kan? Tuhan kami itu Maha Pengampun Pak JJ, ya. Tuhan kami itu nggak usah repot-repot yang namanya nebus dosa manusia itu lewat pertumpahan darah itu enggak Pak JJ, ya. Tuhan kami itu Maha Pengampun. Jangan lupa Oke, subscribe Peci Putih gua Channel. tanya ya tentang batu Hajar Aswad dan dengan Allah SWT, di mana salah satu yang pada hakikatnya bisa mengampuni dosa manusia. Kalau kamu katakan hanya Allah SWT itu yang bisa mengampuni dosa manusia, lalu kenapa para alim ulama ya bahwa batu Hajar Aswad itu bisa menghisap segala dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu? Kenapa batu juga itu diusap-usap ya atau dicium-ciumin kunun-kununnya untuk menghapus dosa dan lahir baru ya? Jadi di mana yang benarnya batu Hajar Aswad atau Al-SWT yang bisa menghapus dosa orang-orang Islam? Ya, silakan. Loh. Inilah kedunguannya Pak JJ. Ya, inilah kedunguannya Pak JJ. Ya, Pak JJ harus tahu. Ya, Hajar Aswad itu cuman perantara doang Pak JJ. Ya, cuman perantara doang. Kami itu hanyalah mengikuti sunnah Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi pula perkara mencium itu hukumnya sunnah kok. Ya JJ ya, itu hukumnya sunnah kok, nggak apa-apa kok. Ya namanya nggak nyium, nggak apa-apa. Ya, toh masih banyak tuh ya amalan-amalan selain mencium batu Hajar Aswad yang diklaim sebagai penebusan dosa itu enggak Pak JJ, enggak kok, enggak ya. Masih banyak ya amalan-amalan yang sekiranya bisa menghapus dosa manusia, ya, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan sholat, ya, puasa, ya, zikir. Nah, memohon ampunan kepada Allah, ya, agar Allah itu menghapuskan dosa-dosa yang telah hambanya lakukan, ya. Itu loh Pak JJ yang perlu Pak JJ garis bawahi, ya. Nah, sekarang aku mau tanya sama Pak JJ, ya. Pak JJ kan tadi nanya, ya, apa agamanya Allah, ya. Nah, sekarang saya mau balik tanya lagi sama Pak JJ, apakah agamanya Yesus, apakah Kristen, apakah Katolik? Itu aja kok repot. Ini belum dijawab loh pertanyaan dari saya. Ya. Sholat, sembahyang, zikir itu bukan menghapus dosa, Itu hanyalah mendirikan tiang agama. Di mana sih kamu tahu sholat, sembahyang itu bisa menghapus dosa Anda semua? Itu hanya mendirikan sembahyang, ya. Mendirikan zakat apa semua itu mendirikan tiang agama. Itu enggak menghapus dosa. Yang menghapus dosa Islam ialah mencium batu Hajar Aswad. Itu aja satu-satunya sebagai perantara. Jadi di mana Muhammad kalau batu Hajar Aswad itu yang bisa mengampuni dosa, di mana letaknya Muhammad dan di mana letaknya Al-SWT? Begitu, Pak JJ, ya. Sudah saya tegaskan sekali lagi kepada Pak JJ, ya. Sudah saya tegaskan sekali lagi kepada Pak JJ, ya. Jadi gini Pak JJ, ya. Kami tidak bergantung yang namanya terhadap Hajar Aswad, ya, yang katanya diklaim sebagai penebus dosa. Itu tidak bergantung sama sekali Pak JJ, ya. Tidak Pak JJ, ya. Toh masih banyak kok amalan-amalan seperti sholat, yaitu zikir,
ngaji, ya, tuh puasa, ya. Itu bisa kok yang namanya menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Ya, itu yang Pak JJ perlu garis bawahi, Pak JJ, ya. Insya Allah, Allah akan mengampuni, ya, mengampuni segala kesalahan-kesalahan apa yang kita perbuat di masa lalu dengan dengan mengikuti sebuah amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya, contohnya ya seperti sholat, puasa. Nah, itu Pak JJ, ya. Kalau Anda belum lagi naik ke Mekah sebagai pengunjung Batu Hajar Aswad, ya, untuk naik hajah, maka Anda belum lagi menjadi Islam yang sebenar, karena 5 rukun Islam itu harus naik hajah, seperti Anda yang belum naik hajah, karena itu dituntut rukunnya Islam, ya. Kalau Anda belum lagi naik ke Mekah, bermakna Islam kamu itu belum lagi Islam yang sebenar. Jadi kamu bukan lagi Islam. Jadi kamu masih lagi kapasitas pagan, ya. Yang pada hakikatnya walaupun udah naik ke Mekah, itu juga tetap pagan, karena Batu Hajar Aswad itu ditinggalkan oleh Muhammad pada waktu Muhammad menghancurkan 359 berhala, yang pada hakikatnya 360 berhala, dan Batu Hajar Aswad itu yang ke 360 berhala, dan Batu Hajar Aswad itu yang ditinggalkan Muhammad lalu dicium oleh Muhammad dan kelihatan oleh pengikut Muhammad, dan sampailah sekarang ngikutin tentang apa yang dilakukan Muhammad. Lalu kamu mengatakan itu sunnah Rasul, padahal itu adalah sejarahnya ialah batu itu adalah adopsi daripada Bani Quraisy pagan yang adalah penyembah berhala sebanyak 360 berhala di Ka'bah Mekah, ya. Kalau Batu Hajar Aswad itu dihapuskan sama sekali oleh Muhammad, mungkin sudah tentu tidak ada berhala. Oleh karena itu peninggalan daripada Bani Quraisy yang ditinggalkan oleh Muhammad, yaitu satu-satunya batu berasal daripada pagan Quraisy, maka itu adalah berhala. Maka kamu adopsikan, kamu klasifikasikan batu itu adalah perantara daripada Allah SWT. Bukankah itu hanyalah karangan para alim ulama sampai pada hari ini, ya? Karena itu peninggalan Muhammad yang adalah penyembah berhala bersama bapaknya Abdullah. Abdullah itu penyembah berhala, makanya Abdullah itu ada di neraka sekarang. Begitu, Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Semua itu adalah hanya mendirikan tiang agama, itu bukan menghapus dosa, Benar nggak? Yang menghapus dosa orang-orang Islam ialah Batu Hajar Aswad. Begitu. Lalu gua tanya, yang penghapus dosa manusia yang sebenarnya ada ke Batu Hajar Aswad ataupun Al-SWT? Al-SWT yang menghapuskan dosa manusia, bagaimana caranya menghapus dosa manusia kalau bukan daripada mendirikan tiang agama, yaitu sholat, zikir, dan sembahyang semua. Padahal itu hanya mendirikan tiang agama. Begitu, Aduh, PN-nya panjang-panjang terus ya, tapi isinya cuman omong kosong, tahu nggak? Itu kamu VN 2 menit kurang lebih 30 detik buat apa coba? Pak JJ, gila aja kali VN panjang-panjang, tapi isinya nggak berbobot, tahu nggak Pak JJ? Kami ya itu naik haji itu bagi yang mampu, ya. Kalau yang nggak mampu ya nggak apa-apa, ya. Tuhan kami itu nggak maha menyusahkan kok terhadap makhluknya, ya. Pak JJ, inilah ya kedunguan Pak JJ, kebodohan Pak JJ, ya, yang sudah mendarah daging, ya. Naik haji itu bagi yang mampu, Pak JJ, ya. Mampu secara ekonomi dan secara fisik, ya. Ya.
Kalau misalkan ekonominya kurang mampu, ya nggak apa-apa. Ya, Tuhan kami itu tidak menyusahkan makhluknya, Pak JJ. Ya, itu yang perlu Pak JJ garis bawahi. Ya. Aduh, Pak JJ ya. Perkara mencium batu Hajar Aswad. Ya, kita balik lagi ke topik yang kita bicarakan mengenai Hajar Aswad ini, Pak JJ. Ya, itu kalau nggak salah Hajar Aswad itu pernah dicuri, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi ibadah haji lancar-lancar aja tuh, nggak ada kendala apapun tuh. Walaupun ya ada kendalanya, ya batu Hajar Aswad itu, ya itu dicuri, tapi ibadah haji tetap berjalan lancar kok, ya seperti biasanya lah. Ya, ini kan membuktikan bahwasannya umat Islam itu tidak selamanya bergantung terhadap Hajar Aswad. Ya, kalau kamu ya menuduh umat Islam itu menyembah kepada Hajar Aswad, ya, lalu bagaimana kaitannya dengan Yahudi? Ya, Yahudi kan itu mencium tembok ratapan. Ya, apakah Yahudi juga bisa dikatakan sebagai penyembah tembok ratapan? Silakan jawab, Pak JJ. Oke, Pak JJ, ya, saya kan sudah jawab pertanyaan kamu, Pak JJ. Ya, sekarang saya mau bertanya lagi sama kamu, Pak JJ, ya. Ya, saya mau bertanya kepada kamu. Ya, kamu itu nggak jawab pertanyaan saya udah 2 kali. Ya, apakah Yesus itu beragama Yahudi, Kristen, apa Katolik? Nah, yang kedua, ya, kalau kamu menuduh umat Islam menyembah ya itu batu Hajar Aswad, lalu bagaimana kaitannya dengan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi itu menyembah mencium tembok ratapan loh. Ya, sama-sama batu. Nah, apakah Yahudi juga dikatakan sebagai penyembah tembok ratapan? Silakan kamu jawab. Oke, Pak JJ, ya, saya kan sudah jawab pertanyaan kamu, Pak JJ. Ya, sekarang saya mau bertanya lagi sama kamu, Pak JJ, ya. Ya, saya mau bertanya kepada kamu. Ya, kamu itu nggak jawab pertanyaan saya udah 2 kali. Ya, apakah Yesus itu Yahudi, Kristen, apa Katolik? Nah, yang kedua, ya, kalau kamu menuduh umat Islam menyembah ya itu batu Hajar Aswad, lalu bagaimana kaitannya dengan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi itu menyembah mencium tembok ratapan loh. Ya, sama-sama batu. Nah, apakah Yahudi juga dikatakan sebagai penyembah tembok ratapan? Silakan kamu jawab. Iya, tapi kalau kamu hingga mampu naik haja atau naik haji, maka kamu bukan Islam. Karena itu menunaikan wajib rukun Islam, ya, yang kelima. Jadi, apa guna jadi Islam kalau hanya menyusahkan, ya? Itu memberi kekayaan aja kepada orang Arab, bukankah kayak gitu, deh? Iya, yang perlu kamu garis bawah itu gini, Pak JJ, ya. Itu kan ada kelanjutannya kan. Naik haji bagi orang yang mampu. Ya, mampu secara apa? Ekonomi. Ya, mampu secara fisiknya. Ya, itu harus mateng, mentalnya juga harus matang, ya. Itu loh Pak JJ, yang perlu Pak JJ garis bawahi. Ya, dari omongan saya. Ya, itu. Ya. Tuhan kami itu tidak maha merepotkan, tidak meresahkan, apalagi sampai menyusahkan. Enggak Pak JJ, ya. Orang Yahudi hanya mengikut Rasul Petrus yang menyesal tentang dosanya, ya. Dan itu bukan mereka sebagai pengampun dosa, mereka meratapi di tembok ratapan. Itu bukan menghapus dosa, itu hanya menyesali dosa-dosa supaya bertaubat, pergi kemana-mana, pergi di tembok ya, memberikan kepala ke tanah bersujud memang itu kan salah satu mencari Tuhan. Jadi itu bukan adopsi daripada batu Hajar Aswad, ya.
Jadi orang-orang mengikut Yesus itu ialah bukannya mempercaya bahwa Yesus itu membawa agama, tapi Yesus itu rahmatan lilal alamin. Yesus enggak membawa agama, bukan Katolik, bukan Protestan dan sebagainya. Tapi Yesus itu adalah Tuhan, bukan membawa agama, bukan Muhammad seperti kayak Muhammad yang membawa Islam, yang hanyalah Islam itu yang diterima oleh Allah sebenarnya kunun-kununnya gitu. Padahal enggak. Yesus bukan Katolik, Yesus bukan Protestan dan sebagainya. Yesus enggak membawa agama, tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia untuk menghapus dosa Anda dan saya, dan Anda bisa masuk surga. Begitu, Re. Aduh, Pak JJ. VN 1 menit kurang lebih 15 detik. Ya ampun isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Pak JJ. Oke, saya terima klaim dari kamu. Ya, tapi perlu kamu garis bawahi ya. Itu di VN keberapa detik itu ya? Di tengah-tengah lah intinya. Di menit-menit terakhir kamu bilang Yesus itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa, Pak JJ? Dia aja itu diutus hanya untuk satu kaum saja, yaitu Bani Israel, ya. Dia itu bukan rahmat untuk seluruh alam semesta, enggak, Pak JJ, ya. Dia itu hanya diutus untuk satu kaum saja yang sangat-sangat bandel di dunia ini, yaitu siapa? Yaitu Bani Israel, ya. Aduh, Pak JJ, berhentilah Pak JJ. Katanya Pak JJ itu benci sama Islam. Kenapa nyebut rahmatanil alamin? Ini yang patut saya pertanyakan. Kalau misalkan Yesus itu adalah Tuhan, kenapa kita balik lagi di Yohanes pasal 5 ayat 30, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, selain dari Bapaknya sendiri. Kenapa coba? Kalau dia adalah Tuhan, seharusnya dia ketika melakukan kehendaknya ya tidak perlu adanya otoritas lain dong, ya nggak sih Pak JJ? Aduh, mau sok ngajarin ajaran Yesus tapi sendirinya ditampar sendiri pakai Bibelnya sendiri. Mau apa kamu? Yesus itu pernah mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ialah ia merendahkan diri, yang pada hakikatnya ia adalah Tuhan, ya, Tuhan dari atas segala Tuhan loh, yang merendahkan diri. Jadi Anda harus ketahui itu. Makanya Yesus berkata seperti ngomong itu, yaitu ia nggak bisa berbuat apa-apa. Begitulah orang yang merendahkan diri padahal dia adalah Tuhan. Begitu, Rek. Oh, Yesus itu bukan Katolik, Yesus itu bukan Kristen, ya. Oh, gitu ya Pak JJ ya. Lalu kalau misalkan Yesus itu bukan Kristen dan Katolik, itu siapa yang mendirikan agama itu, Pak JJ? Silakan jawab. Astagfirullahaladzim. Yang mendirikan Katolik dan Protestan itu bukan Yesus, itu adalah manusia biasa yang mencari Tuhan. Udah. Walaupun VN kamu itu cuman sebentar ya, percuma, nggak bakal saya dengerin kok, ya. Males saya dengernya, ya. Saya dengar VN kamu saya malas dengar VN kamu bukan berarti saya kalah dalam dunia debat atau diskusi. Enggak Pak JJ, enggak ya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia itu mengutuki pohon ara yang tidak berbuah? Ya, seharusnya kalau dia Tuhan, dia bisa menerawang dong. Kalau misalkan pohon ara itu itu berbuah di saat yang sekian hari, sekian ini, sekian itu, tinggal tring langsung, wahai pohon ara, berubahlah kamu menjadi matang, tring. Nah, tinggal itu doang, apa susahnya coba? Masa iya Tuhan mengutuki pohon ara? Masuk akal nggak tuh? Gak masuk akal, sumpah. Lalu mana yang benar antara Kristen atau Katolik, Pak JJ? Silakan jawab. Diskusi debat
itu bukan semestinya kalah atau menang. Ya, yang kita anjurkan di sini ialah tentang fakta, ya, tentang obrolan yang sehat, ya. Manalah tahu kita mendapat hidayah sebagiannya supaya kita mendapat keselamatan dunia akhirat, begitu Re. Iya, tahu kok. Ya, saya diskusi dengan Pak JJ atau tidak mau mendengarkan PN Pak JJ yang seperti tafsiran, seperti kesannya khotbah itu males, percuma, ya nggak bermutu, ya paling cuman asumsi, ya itu aja kok. Kristen atau Katolik atau Islam atau Hindu, Buddhis dan sebagainya itu tidak ada kebenaran, Re. Ya, yang adanya kebenaran Yesus. Karena bukan orang Kristen yang masuk surga, bukan, tetapi orang yang melakukan kehendak perintah Allah ataupun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena menerima pengampunan dosa melalui darah Kristus itu yang bisa selamat masuk surga, Re. Begitu. Nah, saya mau tanya sama Pak JJ. Ya, katanya Pak JJ itu adalah pengikutnya Yesus. Ya, pengikut ajarannya Yesus. Nah, mau tanya sama Pak JJ, apakah Pak JJ itu sudah 100% melaksanakan perintah apa yang diperintahkan Yesus? Contohnya seperti bersujud, terus menengadahkan tangan, berdoanya bukan dengan seperti mengepalkan tangan. Nah, apakah Pak JJ sudah melaksanakan itu semuanya? Nah, itu berasal dari manakah ajaran berdoa dengan cara mengepalkan tangan? Itu dari mana? Silakan jawab. Oke, gua tanya ke lo. Ya, Re, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang disebut Allah, apakah itu proper name? Apakah itu nama sebenar Allah? Sila jawab, ya, Re. Jawab pertanyaan saya dulu. Tuh yang di atas, kamu belum jawab. Ya, jawab pertanyaan saya yang di atas dulu tuh. Ya, kamu udah bertanya kepada saya, tapi saya sudah jawab pertanyaan kamu. Tapi ya, kamu gak pernah jawab pertanyaan dari saya. Gak pernah kamu itu. Ya. Berdoa mengembalikan tangan itu banyak daripada ciptaannya orang-orang Kristen. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu baru benar, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17, yaitu melakukan hukum 10 Tuhan. Barulah Anda menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, gua udah pun jawab pertanyaan lu itu. Ya, karena Yesus itu bukan pembawa agama, ya pembawa keselamatan. Ya, itu, Re. Gini ya Pak JJ, kalau misalkan ya itu sebuah, ya misalkan itu udah ada di dalam kitab kan, nah itu otomatis udah jadi sebagai pedoman dari sebuah agama, ya itu sebuah pondasi di dalam sebuah ajaran agama gitu Pak JJ. Ya, kok orang Kristen ini anehnya ya itu udah ada di dalam kitabnya, terus berdoa dengan cara menengadahkan tangan. Nah, apakah itu udah benar-benar itu kan udah melenceng gitu kan daripada ajaran kitabnya, udah keluar dari yang namanya sebuah ajaran agamanya gitu kan. Udah tahu, udah tertulis di dalam kitabnya ya, yang katanya itu adalah firman Tuhan, ya ikutilah, bukan mengikuti hawa nafsu. Ya, itu kalau misalkan agama yang baik ya, itu harus diikuti dari ajaran kitabnya, bukan diikuti oleh hawa nafsu. Itu itu yang dikatakan sebagai ajaran yang benar gitu, agama yang benar gitu Pak JJ.